Ya, selamat siang Pak Lutfi. Ya, Bu Neti juga selamat siang. Bagaimana nih kabar Bu Neti? Ya, puji Tuhan kabar baik Pak Lutfi. Tapi ini ada sedikit keluhan nih Pak. Mungkin mengenai anak didik saya. Kira-kira nanti Pak Lutfi ada waktu tidak jam istirahat nanti? Boleh Bu, boleh. Nanti jam istirahat pertama Bu ya, jam sembilan tiga Ya, puluh. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di ruang guru Bu ya. ya, ya di ruang guru Pak nanti jam istirahat. Kebetulan juga Pak Lutfi jam selanjutnya nanti saya ada jam kosong Pak Lutfi. Gimana Pak Lutfi? Ada jam Mungkin kosong ada juga? ya, ada kebetulan juga pada saat itu setelah jam istirahat itu saya tidak ada mengajar. Ya, nanti bisa kita bicara di ruang guru Bu ya. Iya, iya, iya. Karena nanti ada yang ingin saya sampaikan ke Pak Lutfi, eee, mungkin waktunya juga agak panjang ya Pak Lutfi. Tidak apa-apa Bu. Ya. Iya, iya, terima kasih Atur ya Pak teman Lutfi, ya, nanti kita istirahat bertemu ya. di Oke. istirahat, iya, iya. Ya, Bu Neti, bagaimana tadi katanya Bu Neti mau ada yang diceritakan ke saya mengenai murid Bu Neti. Bisa disampaikan Bu sekarang kan? Iya, Pak Lutfi, betul sekali Pak Lutfi, saya mau menceritakan, masalah, siswa saya Pak Lutfi, Hmm. eee Jadi begini Pak Lutfi, mohon Ya, maaf Pak ya. Lutfi, saya cerita ya Pak Lutfi, saya Ya, curhat sedikit karena rasanya masih mengganjal di hati ini Pak Lutfi. ya. Tidak apa-apa Bu, silahkan Bu diceritakan. Jadi begini ya Pak Lutfi, Ya, sekarang ini kan sudah masuk tahun ajaran baru, ya betul. eee, tapi ada salah satu siswa saya Pak Lutfi, Hmm. siswa saya ini kemarin dia ini sudah kelas 8. Ya. Kemarin waktu dia di kelas 7 itu, eee, dia ini Pak Lutfi jarang masuk sekolah, Hmm. jarang sekali dia masuk sekolah begitu Pak Lutfi. Nah saya takutnya, di tahun ajaran baru ini, di kelas 8 ini, eee, kejadian dia yang sering tidak masuk sekolah itu terulang lagi Pak Lutfi. Apalagi kan kita tahu Hmm. semakin tinggi, jenjangnya semakin susah pelajarannya, begitu kan Pak Lutfi? Iya betul Bu. Mhm. Jadi Ibu ini, mempunyai masalah ya, tadi bisa saya tangkap bahwa, Ibu mempunyai masalah bukan masalah, masalahnya itu pada murid Ibu, Ya, yang dulunya kelas 7 dia sering tidak masuk, kelas, sekarang kan, mungkin setelah pertimbangan-pertimbangan pada kenaikan kelas, dinaikkan ke kelas 8. Nah iya mungkin betul. Ibu tadi ya, merasa, khawatir hal tersebut, terulang kembali di kelas 8 Bu ya. Jadi harapan Ibu nanti pada saat karena di sini tahun ajaran baru, Ibu inginnya anak tersebut tidak mengulangi hal tersebut begitu ya, Bu ya? Iya betul Pak, betul. Nah kalau boleh tahu Bu, kira-kira kenapa Bu ya anak tersebut sering tidak masuk kelas Bu? Apakah Ibu sudah tahu penyebabnya itu apa? Iya Pak, jadi begini Pak Lutfi, siswa saya ini, namanya Sitara. Ya ya betul. Sitara ini, waktu kelas 7 kemarin, Hmm, di semester 2 dia yang sering tidak masuk sekolah. Jadi, ya. Sitara ini, kebetulan dia ini rumahnya sedikit jauh dari sekolah Hmm, dan, dia ini terkendala transportasi, Pak Lutfi. Jadi, hmm, anak ini, diantar jemput oleh orang tuanya. hmm, Jadi, anak ini di semester 2 karena, orang tuanya sudah berpisah, jadi, hmm, ya. anak ini, ikut orang tuanya, ikut ibunya. Nah, Hmm, kemudian anak ini kalau misalnya orang tuanya bekerja di luar kota Kuala Kapuas, otomatis, hmm, si Tara ini diajak oleh ibunya. Nah, hmm. dalam satu minggu itu, Pak, ya, bisa Ya. ada 2 atau 3 kali dia dibawa oleh orang tuanya, seperti itu, Pak. Jadi, saya merasa
kasihan juga dengan si Tara ini karena dia otomatis kalau dia sering tidak masuk sekolah kan ya Pak ya, dia pasti ketinggalan pelajaran begitu dan Ya. juga saya juga ada dapat laporan dari guru-guru mata pelajaran kalau si Tara ini sering tidak masuk sekolah seperti itu Pak. Oh, jadi penyebabnya itu Bu ya karena tidak ada alat transportasi untuk Tara ya untuk ke sekolah dan kebetulan juga tadi Ibu sampaikan bahwa anak tersebut termasuk anak yang broken home karena orang tuanya berpisah. Nah, mungkin dari karena berpisah itu ibunya sebagai tulang punggung sendiri sehingga Iya betul. harus bekerja dan tidak ada yang mengantar anak tersebut ke sekolah, lalu menyebabnya anak tersebut mungkin ikut ibunya bekerja atau gimana sehingga dia tidak bisa hadir ke sekolah dan menyebabkan banyak mata pelajaran ketinggalan gitu Bu ya. Iya betul sekali Pak Lutfi. Apakah dari situ Ibu sudah pernah menghubungi orang tuanya, bapaknya atau ibunya gitu? Eh, jadi kemarin Hmm. saya sudah pernah melakukan home visit atau berkunjung ke rumah anak tersebut bersama rekan saya. Hmm. Eh, Tanggapan orang tuanya mengucapkan terima kasih karena sudah diberitahu. Hmm. Kemudian orang tuanya juga merasa bingung, Pak Lutfi. Orang Ya. tuanya bingung karena situasinya juga dengan orang tuanya yang bekerja, orang tuanya yang mencari nafkah. Jadi orang tuanya juga minta solusi juga dengan kami kemarin saat kami ke Hmm. rumah. Dan pernah juga Pak Lutfi Ya. saat si Tara tersebut diantar orang tuanya pagi ke Hmm. sekolah, kemudian orang tuanya berangkat bekerja, eh, tiba-tiba saat siang jam pulang sekolah, Hmm. si Tara ini tidak ada yang menjemput begitu Pak Lutfi, tidak ada yang menjemput, jadi orang tuanya tiba-tiba menelpon saya, kebetulan juga Pak Lutfi saat itu saya Hmm. ada urusan, jadi saya tidak Ya. bisa mengantar dan kami Nah, saya minta tolong kemarin minta bantuan Pak Satpam untuk Hmm. mengantar si Tara tersebut. Tapi menurut saya apa namanya tidak mungkin kan Pak, misalnya orang tuanya pergi 2-3 hari gitu ya, Hmm. eh, uh, Pak Satpam bolak-balik mengantar seperti itu. Oh gitu ya, ya ya. Eh, dari yang Ibu jabarkan tadi, kira-kira apa yang bisa di apa ya di beberapa solusi nggak kira-kira yang bisa dilakukan untuk agar anak tersebut bisa ke sekolah ya bisa ke sekolah lah tanpa mengharap orang tuanya yang mengantar anak tersebut. Eh, Mungkin dalam waktu dekat ini untuk sementara seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak Lupi, mungkin Pak Satpam bisa mengantar pulang dan bisa juga dengan mungkin ada temannya yang satu arah Hmm. dan dia bisa menumpang dengan temannya seperti itu. Mungkin nanti dalam eh, saya masih ada apa namanya? Saya juga kemarin sudah ada konsultasi Pak Lutfi dengan kepala sekolah juga, Hmm. konsultasi dan kepala sekolah kalau bisa ini masih belum terrealisasi Pak Lutfi. Hmm. Tapi Ya. saya sudah sampaikan ke kepala sekolah kalau bisa sekolah kami itu ada alat transportasi seperti bus sekolah seperti itu Pak. Saling berkoordinasi dengan dinas perhubungan seperti itu Pak. Ya, ya, ya. Oh, jadi Ibu tadi kan ada menyediakan beberapa 3 solusi ya. Yang pertama Iya, bisa satpam satpam iya mengantar betul. jemput itu solusi yang pertama yang mungkin bisa dilakukan. Yang kedua tadi Iya, bisa ikut
teman yang searah Bu ya, yang memiliki Betul. arah yang sama atau minta bantuan temannya, mungkin arahnya berbeda dikit agak-agak jauh mungkin menjemput Iya. dia agar temannya bisa mengantar dia ke sekolahan dan pulang juga seperti itu. Kalau Iya. pada saat orang tuanya sibuk gitu ya. Dan yang ketiga adalah melakukan meminta bus sekolah agar bisa antar jemput anak Bu ya, gitu ya. Iya, betul, Dari betul. ketiga solusi yang Ibu ingin lakukan tadi, kira-kira yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana Bu ya? Dari 3 tadi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan Pak Lutfi, tadi kemarin juga saya sudah beritahu ke kepala sekolah dan kepala sekolah juga merespon Pak Lutfi. Kepala Ya. sekolah juga merespon dan mungkin dalam waktu dekat ini sudah diadakan bus sekolah itu Pak Lutfi. Iya. Jadi dalam Iya, waktu dekat ini mungkin sudah ada bus sekolah ya sehingga sehingga anak tadi si Tara tadi tidak bisa tidak lagi meninggalkan waktu belajarnya gitu ya. iya betul Pak Lutfi. Wah, bagus sekali itu Bu. Nah, dari apa yang sudah Bu Neti sampaikan tadi berarti Ibu sudah sudah mendapatkan pencerahan ya bagaimana apa yang harus dilakukan supaya anak tersebut bisa hadir ke sekolah tidak seperti yang pada waktu tahun lalu yang di kelas 7 ya. Iya, iya betul Pak. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang dapat Ibu Neti lakukan? Iya, saya berusaha akan membicarakan masalah Tara ini tadi dengan tentunya yang pasti dengan orang tuanya. Saya akan berkunjung lagi ke rumah orang tuanya, kemudian saling berkomunikasi dengan orang tuanya, agar nanti si Tara ini bisa aktif sekolah, tidak sama seperti kelas 7 kemarin, agar setiap pelajaran-pelajaran dia bisa lalui, kemudian agar dia juga bisa berprestasi seperti itu, Pak. Oke. Nah, dari situ kira-kira siapa ya yang bisa membantu Ibu agar dapat mengawasi anak tersebut supaya bisa terus berhadir ke sekolah, Bu? Kira-kira? Iya, seperti yang sudah saya bilang tadi, Pak, saya akan bekerja sama dengan orang tuanya dan selalu mengingatkan orang tuanya seperti itu, Pak, agar Tara harus aktif turun ke sekolah. Dan saya juga akan seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga akan sampaikan ke kepala sekolah agar pihak sekolah bekerja sama dengan perhubungan untuk diadakannya bis sekolah, begitu, Pak. Dan tidak cuma untuk Tara saja ini Pak, ini juga untuk beberapa orang teman-temannya juga yang di sekolah itu yang terkendala masalah transportasi seperti itu Pak. Iya, oke, bagus sekali Bu. Bagus sekali. Dari perbincangan yang kita lakukan ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Apa yang Ibu dapatkan? Ya, puji Tuhan sekarang saya sudah agak lega ya Pak ya, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Lutfi karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya bercerita tentang anak didik di sekolah. Dan sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Oke, ya sama-sama Bu ya. Ibu Neti pasti bisa melakukan hal tersebut dan saya mendoakan semoga apa yang direncanakan Ibu bisa terrealisasi dan sehingga anak tersebut tidak lagi tidak sekolah ya. Nanti mungkin beberapa saat nanti saya akan berbincang lagi dengan Ibu ingin melihat perkembangan anak tersebut bagaimana Ibu progresnya apakah memang sudah berjalan dengan lancar, apakah anak tersebut sudah hadir di kelas,
tidak ada lagi yang meninggalkan kelas Bu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Iya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Lutfi untuk waktunya dan sampai bertemu kembali Pak Lutfi. Selamat siang. Selamat siang Bu, sama-sama terima kasih.